Ini berarti nomor 24 ya. Ada yang pengen nanya nggak? Ini Kana masuk keluar mana sih Kana? Bilang lagi dia. Ada yang chat. Post di YouTube sisanya. Selamat istirahat. Yo, cupu, saya cupu. Saya cupu. Malu katain anak orang. Oh, kayaknya ini sama deh sama nomor 22. Mirip. Wah iya lagi, ini nyebelin soalnya sumpah. Ke copy paste mana nanya. Sumpah soalnya nyebelin yang tadi ini. Ini nyebelin sih. Ih. Mang, pantesan soalnya pengen surat bagus sih. Yeay, bonus. Lanjut 25. Ada yang ngebaca 25? Ada yang ngebaca? Ada yang ngebaca nomor 25? Nggak ada. Lah, gue kira lo hilang Kana. Muncul lagi. Tadi gue liat lo nggak ada. Nggak ada. Oke, karena gue baru lihat lo, silakan Kana baca nomor 25. Lo baca nomor 25 kan? Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik, benda sampai di tanah, di mana gravitasi sama dengan 10 meter per second. Tinggi menara tersebut adalah Ini gampang banget nih. Ini apa-apaan 20 nih? bukan? 20 bukan? Nggak gitu sih karena sebenarnya. Nggak gitu sih. Nggak gitu. Setengah kali G, 5. Iya 20 bener kan, sorry. Bener. Gue baru gitu. Bener 20. Iya, gampang gitu banget. Makanya gue bisa kerja di kepala soalnya. Jadi jauh lebih gampang dari tadi. Tapi sama ya, kita gambar dulu gengs. Benda dijatuhkan dari atas. Nggak gitu ya, nggak lo kali 2, nggak gitu. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Dari atas kan lo buang ke bawah kan, lo jatuhin. Sama ya, gue namain dulu kan. Ini titik A misalnya, ini titik B. Dijatuhkan itu artinya kecepatan awalnya 0. Ini penting banget. Dijatuhkan, lo harus tentu. Dijatuhkan, jatuh bebas, dilepas tuh artinya kecepatan awalnya 0. Makanya dibilang kan, ini malah dibantuin tuh tanpa kecepatan awal. Itu udah gampang banget. Dia bilang setelah 2 detik benda sampai tanah. Itu kan artinya waktu nyampe tanah kan 2 detik ya. Berarti kan TAB tuh. TAB itu 2 detik, 2 second. Ya kan? Udah. Yang dicari kan ketinggian AB ya. Ini kan tinggal cari rumus biar BB yang mana yang ngebahas ketinggian, yang punya juga kecepatan awal, yang punya waktu. Kan Pak Ati pakai gini kan, pakai yang H sama dengan itu kan, V0 T tambah setengah itu kan AT kuadrat. Karena lo mencari H, lo punya kecepatan awal, lo punya waktu, lo punya gravitasi, pakailah itu rumusnya. Udah kan, tinggal gue pakai ya. Bentar gini nih, nah cuman gue sesuaiin ya, hanya gue ubah jadi ketinggian dari A ke B, V0 nya gue ubah jadi VA kan, karena awalnya gue sebut A. VA waktunya gue ubah jadi waktu dari A ke B gitu kan, ditambah setengah, A nya gue ubah jadi gravitasi, T nya gue ubah jadi tadi ya waktu A ke B kuadrat. Udah, VA nya 0 kan, berarti ini 0 kali angka 0 nih, langsung ini 0, ini 0 kan, lo tambah nih dari sini ya ayah, kenapa di 20, karena setengah dikali G nya 10, TAB nya 2 kuadrat. Kalau lo hitung 10 kali setengah 5 dikali 4 20, dari situ, bukan 10 kali 2. Ngasal bener lo. Udah langsung aja gitu. Lo kalau udah hafal rumusnya mah udah tahu mah gampang, tinggal lihat aja yang diketahui apa, lo mau nyari apa, cari rumus yang sesuai yang mana. GLBB, oh yang ini rumusnya, masukin. Ada yang pengen ditanya nggak? Aman ya?
Kalau 3 detik bakal 30 nggak kak? Enggak, karena kan lo kuadratin 9. Berarti 9 lo kali 5 45. Kan jadi 3 kan T-nya. 3 lo kuadratin 9. 9 lo kali 10 90. Lo kali setengah 45. Ini bukan lo kali-kali gitu, enggak. Pakai rumus ini. Makanya lo gambar dulu. Lo cek dulu diketahuinya ada apa aja. Baru lo cek rumusnya pakai rumus yang mana. Ada yang pengen ditanya? Aman? Lanjut. Mamski on cam lo, Mamski lo kemana Mamski, mau kalau aduh nih apa lagi nih, udah males gue liatnya apa ini. Oke. Ada yang mau baca? Oke, kanan nunjuk ke sebelah kanan. Siapa sebelah lo kanan? Kalau di gue sih sebelah lo tuh Zahira ya, kalau di gue. Oke, Ayah angkat tangan, silakan Ayah. Perhatikan gambar berikut. Sudah set. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas di sebuah planet dengan percepatan gravitasi tetap. Kecepatan peluru ditunjukkan oleh grafik seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah Nih gengs, kan sebenarnya dia ngomong gini kan, lo lagi nembakin sesuatu kan, peluru ke atas. Kan peluru kan kalau tembak kan berarti gerakannya gini kan, dia akan naik, pas sampai sini, pas di ujung sini dia bakal berhenti, terus dia akan turun lagi, ya kan? Berarti sebenarnya gue bisa bikin model nih kan, misalnya di sini awalnya gue sebut A, terus ini gue sebut B. Jadi kan peluru itu kalau gue tembakin kan pasti VB-nya 0 kan nanti. Ya, karena dia akan berhenti di ujung baru jatuh lagi, ya kan? Nah, makanya kalau lihat grafik ini sebenarnya menjelaskan pergerakannya dari awal, ya kan? Dari awal tuh dia tuh artinya kecepatan awal 40 tuh, awal tuh 40 karena pas detik ke 0 40, berarti kan awal 40. Terus sembari dia naik ke atasnya, ya kan? Dia kan makin lambat kan, diperlambat karena ada gravitasi, makanya gambarnya turun. Ini artinya itu semakin nambah waktunya makin turun kecepatannya, ya iya kan, karena kan dia naik ke atas. Makanya lo bisa tahu nih, karena di detik keempat V nya 0, itu artinya pas detik keempat itu nyampe atas dia, artinya TAB itu 4 detik. Artinya dia tuh butuh 4 detik buat nyampe puncak. Karena ini kan dia tuh V-nya 0 pas detik keempat. Sedangkan kan kecepatan yang 0 kan di sini kan, di puncak sini kan. Ya udah berarti kan dia butuh 4 detik nih buat ke atas. Berarti logiknya dia butuh 8 detik ya buat naik ke 4, buat turun 4. Pasti simetris. Itu ya kalau lo pengen tahu. Apalagi yang gue dapetin. Nah ini lo juga harus tahu nih, selalu gini ya, gerak vertikal gitu sama kayak parabola, simetris. Kalau dia naiknya 40 kan, hanya 40 ya kan, pasti pas nyampe tanah pun juga 40. Jadi kalau lo nembak 40, pas dia nyentuh tanah juga 40, simetris dia. Makanya karena dia awalnya 40, pas nyentuh tanah pun juga 40. Bedanya tanda negatif, mana dan arahnya doang. Awalnya tuh dia ke arah atas kan, gua anggap positif ya, makanya pas 40. Pas turun dia ke arah bawah, makanya main 40. Tapi simetris, naiknya 40, turun pun juga 40. Itu selalu gitu, jadi gampang sebenarnya. Kalau lo dibelajarin tuh gampang sebenarnya. Udah begitu tinggal kita cek kan, ini udah kita analisis nih gambarnya, udah kita analisis, tinggal kita lihat pernyataan yang benar. Yang A dibilang peluru mencapai posisi tertinggi 160. Kita buktikan ya, tinggal pakai rumus ini kan, tinggal pakai rumus H, ya kan, HAB berarti,
Anyway gini ya, anyway kan pakai ini dulu nih biar lo tahu deh. Pakai rumus ini dulu kan, V0 T minus setengah GT kuadrat kan sebenarnya. Cuman ini gue ubah sesuai yang kita butuh ya. Tadi kan ketinggian dari A ke B kan, A ke B ketinggiannya sama dengan kecepatan awalnya gue ubah jadi VA gitu kan. Waktunya itu adalah waktu dari A ke B gitu kan, dikurang setengah dikali G tetap. Ini pun T nya gue ubah jadi waktu dari A ke B kuadrat. Udah kan, berarti ketinggian maksnya itu kan harusnya VA nya 40, terus TAB nya udah ada 4 kan, 4 gue kurang setengah dikali G nya 10 dikali TAB 4 kuadrat. Kalau lo hitung 40 kali 4 160, ini lo kurang berapa ini, 4 kuadrat 16 10 atau 60 setengah 80. Artinya ketinggian maksnya itu 80 guys. Udah, artinya jelas yang A salah. Udah. Nah lanjut ya, dia bilang perpindahan peluru selama selang waktu 0 ke 8 160 meter. Salah kan, dia kalau naiknya 4 detik pasti kan dia butuh 8 detik kan buat nyampe tanah. Artinya kalau dia pengen minta perpindahan 8 detik, itu artinya perpindahannya 0, karena dari sini dia nyampe sini lagi kan 8 detik, berarti perpindahannya 0 tuh harusnya, bukan 160. Ini mah jaraknya bukan perpindahan, artinya B nya juga salah. Jelas nggak gengs sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Apakah ada yang ingin ditanya teman-teman? Apakah ada? Kak mau kan? Gimana ayah? Mungkin ini ada aneh, cuman itu kenapa G nya tiba-tiba 10? Oke. Karena kita ngomongin gerak vertikal ayah. Gerak vertikal itu kan pasti ada gravitasi, benar nggak? Iya. Itu jawabannya. Makanya awalnya itu sebenarnya gini rumusnya. Rumusnya gini, V0T tambah setengah AT kuadrat kan. Cuman gerak vertikal itu ciri-cirinya itu lo boleh ubah A nya dengan G. Gini awalnya gini. Cuman kalau gerak vertikal X nya lo ubah jadi H biasanya, terus akselerasinya lo ubah jadi gravitasi. Jelas aja? Nah, siap ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Sok lo mau anggap pertanyaannya aneh atau apa, selama lo makin ngerti tanya aja, nggak apa-apa, tanya lagi. Anyway gengs, sebenarnya buat nyari ketinggiannya gini kan hanya lo nggak harus pakai rumus ya, lo boleh pakai yang tadi tuh apa namanya, boleh pakai luasan kan, dia kan punya luasan ya kan, dia punya luasan, artinya lo boleh hitung nih sebenarnya. Contoh di sini dia bilang kan peluru mencapai posisi tertinggi kan nyampe T-nya 4 kan, T-nya 4 tuh nyampe puncak. Artinya sebenarnya kalau lo pengen cari ketinggian sampai AB, lo tinggal cari luasan ini. Ini kalau lo hitung pasti hasilnya 80 juga. Coba aja lo hitung 0 ke 4 4, ini 0 ke 40, ini luas segitiga kan, berarti alas lo kali tinggi lo bagi 2, bener kan? 40 lo kali 4 atau 60 lo bagi 2, 80. Jadi sebenarnya pakai ini pun juga bisa, asal lo tahu cara analisisnya. Terus tadi ya, di sini dibilang kan tadi perpindahan itu sampai detik ke 8 atau 60. Gue bilang bukan kan, karena simetris. Dia tuh 8 detik tuh dia sampai ujung, berarti harusnya 0. Lo sebenarnya bisa buktiin pakai gambar. Tinggal lihat nih, ini kan ada luasannya. Tinggal lo hitung. Kalau lo hitung luasannya, mereka tuh saling menghabiskan. Soalnya simetris. Ini di atas, nih di bawah. Kalau lo jumlah, habis dia jadi 0. Jadi perpindahannya 0. Lo bisa lihat dari gambarnya. Pakai konsep tadi.
jarak sama dengan luasan itu grafik. Ada yang mau nanya? Jadi nggak perlu rumus juga, nggak pakai gambar juga cukup pakai gambar. Cuman buat lo ngerti, gue harus jelasin dua cara kan, pakai rumus baru pakai gambar. Ada yang mau nanya? Apakah ada? Berarti ini jawabannya yang D, Kak. Nggak tahu. Yang C atau yang D? Kita belum lanjut, baru baik. Kita belum cek ini. Gue make sure lu pada ngerti dulu. Kalau pada ngerti kita lanjut. Ini ya jelas nih, salah nih. Dibilang kelajuan peluru ketika kembali mencapai titik penembakan adalah 0. Kan enggak kan? Kan dia naik ke atas kan 40. Berarti kan turun ke 40 kan harusnya. Bukan 0. Ini pasti salah. Lagi pula gini guys. Kalau beneran 0, itu artinya gini. Pas lo tembak ke atas, turun, pas mau nyampe ke tanah, dia diem. Jadi nggak nyentuh tanah. Kan nggak mungkin kan dia tiba melayang gitu pas pengen nyampe pengen nyampe tanah kayak diem. Enggak kan? Dia pasti nabrak tanah. Nggak mungkin 0 pas nyampe, pasti dia punya kecepatan tabrak. Jadi nggak logis kalau 0. Pasti bukan. Artinya ini mau nggak mau jawabannya yang D. Mau nggak mau ya. Cuman kita buktikan ya, kita buktikan. Nih gengs, dia bilang panjang lintasan. Panjang lintasan itu arti jarak ya. Jadi lo boleh pakai ini, lo boleh pakai ini nih. Dari 2 ke 6 ya. Nih, Kak, lo bilang kalau gini kan simetris Kak. Berarti 0 juga kah hasilnya? Enggak ya. Kalau perpindahan dicari 0 dia. Karena simetris kan. Kalau jarak enggak. Lo tambah dia, lo tambah kalau jarak. Jadi tinggal gini. Let's say ini titik A ya, gue sebutnya. Ini atau jangan deh, ini luas 1, ini luas 2. Misalnya gitu ya. Berarti kan kalau gue mau nyari jaraknya, berarti kan lagi-lagi ya, X stop lagi seperti biasa sama dengan luas 1 lo tambah luas 2. Jadi tambah terus. Kalau lo hitung berarti kan jadi berapa? Ini karena simetris ya, gue tinggal hitung ini 2 kali 2 ya. Karena simetris kan. Berarti 2 kali 4 8 kan. 2 kali 2 aja deh. 2 dikali luas segitiga ya. Berarti kan alasnya 2 ke 4 2 kali tingginya berarti dari 0 ke 20 ya kan, alas kali tinggi bagi 2. Yang kalau gue hitung 2 coret 2 kali 20 40. Udah, artinya jaraknya 40 benar. Ada yang pengen ditanya nggak? Ada? Ini gue mau buktiin ya, ini kan jarak ya. Kalau kita cari perpindahan jadi 0. Nih perpindahannya. Kalau lo cari perpindahan sebenarnya sama. Luas 1 tambah luas 2 juga sama. Bedanya ini luas 1 kan di ini ya. Dia itu angkanya 2 ke 4 alasnya. Berarti 2. Tingginya itu 0 ke 20. Tinggi 20. Lo bagi 2. Sama angkanya. Ini tambah juga sama. Nah, di sini bedanya guys. Di luas 2-nya itu alasnya dari 4 ke 6 2. Tingginya itu dari 0 ke minus 20. Tingginya minus 20 guys. Nah ini perpindahan itu ada negatifnya, makanya jadi sadang menghabiskan dia. Lo bagi 2. Makanya kalau lo hitung ini 40 bagi 2 itu 20. Ya itu lo kurang kan, karena 2 lo kali minus 20 minus 40. Minus 40 bagi 2 minus 20. Ini secara matematik ini alasannya kenapa tadi gue bilang dia simetris saling menghabiskan kalau perpindahan. Karena lo lihat di sini dia ngitung negatifnya nih. Perpindahan tuh pakai negatif. Kalau jarak lo dengan tambah aja. Beda ya. Ada yang pengen ditanya nggak? Apakah ada yang ingin ditanya?
Aman, 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 aman. Ya, semua sudah mulai muka-muka nih gue tunjukin di astagfirullah, jalanin dulu. Gue tunjukin di rekamannya dulu muka-muka yang bertahan. Ini Mamski mana? Mamski. Oke, lanjut ya gengs. Nggak ada yang pengen nanya kan? Aman ya? Kak, aku satu soal lagi kayaknya. Oke ayah, ini mah soal terakhir kok harusnya. Selebihnya udah gue bahas di YouTube semua soalnya. Jadi habis ini gue tinggal ulang aja kalau ada yang pengen nanya lagi. Oke, ada yang pengen ditanya nggak soal ini? Tanya. Ada yang pengen baca nggak soal ini? Ada yang pengen baca soal ini? Ada yang pengen baca soal ini? Aku. Oke, baca misi. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas dari tanah dengan percepatan konstan 4 meter per second kuadrat. Setelah 6 detik bahan bakarnya habis, terus dia meneruskan perjalanannya sampai mencapai suatu ketinggian maksimum, yang kemudian akan kembali ke tanah. Berapa ketinggian maksimum dari roket tersebut? Terus berapa lama roket tersebut berada di udara? Ini bagus ya, ini bikin lo paham konsepnya. Jadi gini gengs, ketika lo punya ada benda gitu yang dia tuh emang dengan sengaja somehow gitu, dia bisa naik ke atas terbang gitu, terus dia punya percepatan misalkan kayak gini 4 meter per second kuadrat. Ini sebenarnya artinya dia itu sudah kayak pasti itu sebenarnya ada gravitasi, pasti ada G-nya, cuman G-nya kalah gitu. G-nya kalah, jadi harusnya G-nya ke bawah 10, dia tuh ke atas sebenarnya 14 gitu sebenarnya. Jadi karena ke bawahnya 10, ke atas 14, pas lu jumlah jadi 4 ke atas. Poin gue, kalau kita udah punya A nya 4 ini, lo nggak perlu pakai G lagi gitu, karena udah pasti G nya nggak kehitung. Itu kayak gini, ini benda kalau gue lempar ke atas gini, itu artinya pas gue lepas gini, itu pasti percepatannya tuh melebihi gravitasi. Karena kalau di bawah gravitasi dia nggak akan naik gitu. Dia harus melebihi G-nya gravitasi biar bisa naik. Misalkan pas gue lempar gini, misalkan akselerasi dia misalkan 12. Nah karena dia 12, terus G itu 10, makanya dia menang 2, makanya naik. Kalau gue pas gue naikin itu A nya misalkan cuma 5, nggak akan naik, dia kalah sama G ke bawah. Sama nih, 4 itu artinya dia udah ngalahin G nya, makanya bisa naik ke atas. Jelas gengs? Jelas ya? Nah sekarang kalau kita logikain, yang bikin dia kalahin G nya apa? Ya ini roket bro, dia ngebakar something. Jadi karena dia ngebakar something gitu kan, si bakarannya itu bikin naik ke atas kan, bikin G nya kalah. Nah dibilang setelah 6 detik tuh bahan bakarnya habis. Artinya setelah 6 detik jalan ya kan, dia jadi jadi JLB. Hilang tadinya A jadi G. Karena tadinya pas dia 6 detik kan, pas dia 6 detik tuh dia pengaruhnya si itu ya, si A ini. Jadi pengaruhnya si A, si G nya kalah. Ini 4 detik nih. Pas dia ini lagi naik ke atas nih ya, setelah 6 detik ya, setelah 6 detik ini kan udah habis bahan bakarnya, artinya udah nggak ada lagi yang ngelawan gravitasi. Artinya sekarang G nya A nya itu si G lagi, A nya sekarang si G lagi, yaitu gini berarti nulisnya. Jelas logikanya? Sekali lagi ya, dari 0 ke 6 itu dia karena dia ngebus api ya, makanya dia punya percepatan 4. Pas bahan bakarnya habis, dia nggak ada lagi yang melawan gravitasi,
artinya percepatannya jadi percepatan gravitasi lagi ke bawah arahnya, bukan ke atas lagi. Ini ke arah atas betul ya arahnya, ini ke arah atas arah geraknya, ini tuh si G ke arah bawah. Nah gue hitung ya, artinya dibilang gini, kalau gue mau nanya berapa ketinggian maksimum dari roket tersebut, gue harus hitung ini nih, ini tambah ini tuh berapa, harus gue hitung. Gue hitung dulu gengs ya, gue pengen hitung ini berarti ya, misalkan ini gue sebutnya gerakan 1, ini gerakan 2, artinya H total itu berarti ketinggian 1 gue tambah ketinggian 2, itu artinya ketinggian 1 itu lo tinjau dari sini, jadi dia. Terus dia bilang sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas dari tanah, itu artinya kita anggapnya itu awalnya 0, awalnya V awalnya itu 0, berarti gini, berarti lo boleh bikin gini gengs, gue akan bikin ini, gue namain lah ya, ini gue namain titik A, ini titik B, titik C gitu. Nah, artinya si H1 lo akan ubah jadi gini, jadi VA lo kali kita nggak ya, lo gue kali TAB berarti gue sebutin. Dan karena ini gue ngomongin ini kan gerakan dari A ke B, ini gue tambah ya gengs, karena gerakannya ke atas searah dengan percepatan, searah tuh arti positif ya kan, lo tambah setengah dikali A ya kan? Dikali T nya, ini TAB gue kuadratin, ini buat H1. Sekarang gue tambah sama H2 kan berarti ini kan, H2 tuh dari sini ke atas. Nah H2 ini kan berarti lo perlu apa sih, lo perlu berarti kecepatan awalnya kan berarti di sini ya, si B, VB berarti lo kali waktunya, berarti T dari B ke C kali ini bukan tambah lagi tapi negatif. Kenapa? Karena geraknya ke atas tapi percepatannya ke bawah gravitasi, jadi saling berlawanan arah kan, berarti di sini minus setengah, A nya gue bagi jadi G terus dikali TBC kuadrat. Udah, ini matematisnya. Ada yang pengen nanya kali guys? Enggak, lo boleh pakai rumus ini atau boleh pakai rumus yang lain sih sebenarnya buat nyari H2 tuh lo boleh pakai rumus yang ini guys, pakai rumus yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Sebenarnya kita pakai ini aja guys ya, biar nggak perlu nyari T dulu ya. Kalau ini tuh lo harus nyari T nya dulu, repot. Jadi gue nggak mau nyari T ya, gue akan pakai rumus ini dulu biar gue nggak perlu nyari T. Berarti ini sama aja kalau gue ubah lah ya, jangan pakai rumus yang ini, gue bakal pakai rumus yang ini nih biar nggak perlu nyari T ya. Sekali lagi kecepatan akhirnya VC, gue mau nyari ini H ya, berarti gue ubah dulu ya, gue ubah ini kan. Kalau gue bikin jadi H kan jadi gini rumusnya, H sama dengan V0 kuadrat dikurang V kuadrat dibagi 2G gitu kan rumus ini kalau gue mau nyari H. Nah itu kan gue pakai di sini, pengen gue pakai di H2, artinya H2 nya bisa jadi gini, V0 alias VB kan, VB gue kuadratin, gue kurang V akhir alias VC itu pas ketinggian maksimum, VC kuadrat gitu, gue bagi 2G. Sekali lagi ya, gue nggak jadi pakai rumus tadi itu karena gue malas nyari T nya, ini tuh langsung gue nggak perlu nyari T. Udah kan tinggal hitung, pas lo hitung sebenarnya kita VA nya kita punya 0, A nya lo punya, TAB lo punya kan tuh, si TAB nya tuh mana tadi 6 ya, belum gue tulis nih, TAB nya 6. Yang lo nggak punya tuh si ini VB nya, artinya gue nyari VB dulu ya, gue nyari VB dulu biar rapi. Gue akan nyari VB di sini deh, VB gue bakal pakai ini ya, gue bakal tinjau mereka nih. Gue mau nyari VB, gue punya VA, gue punya akselerasi, gue punya waktu, berarti gue bakal pakai rumus yang ini.
gue bakal pakai rumus yang V sama dengan V0 tambah AT ya. Tapi kali ini namanya adalah kecepatan akhirnya berarti ini B, berarti VB sama dengan kecepatan awalnya berarti VA ya. VA lalu tambah A dikali waktunya dari A ke B ya. Udah masukin VA nya 0 kan, VA nya 0 lalu tambah percepatannya 4 lalu kali waktunya 6, artinya VB nya itu 24 meter per second. Udah dapat VB nya, berarti kita udah punya semuanya, tinggal masukin. Yang kalau masukin berarti gini, masukin ya, ini VA nya 0 berarti ini semua 0 semua ya, gue skip aja berarti ini langsung ke sini, berarti kan jadi langsung setengah, gue kali A nya 4, gue kali waktu dari A ke B 6, gue kuadratin 6 kuadrat, gue tambah ini dan VB nya gue dapat tadi 24, gue kuadratin dikurang VC ya kan, ini maksimum kan, VC pasti 0 ya karena titik maksimum, jadi pasti 0, gue hilangin aja ya. Dibagi 2 kali G 20, udah hitung gengs berapa, hitung 6 kuadrat 36 18 72 576 576 57,6 8,8 ya, 72 28,8 berapa, 100,6 bener nggak, 100,6 meter. Apakah benar mat gue? Coba hitung lagi gengs, berapa kalau dihasilin. Ya kalau gue nggak salah hitung kan 100,6 harusnya, maksud gue 100,6 ya harusnya. Bener nggak hasilnya segitu? Makanya lo stop jadi orang-orang yang apa ya, belajar H-1 stop ya, stop, kurang-kurang. Berapa kayaknya angkanya nih kalau dihitung? Berapa yang dapat angkanya berapa? Itu kok. Salah lagi, 100,8 deh kayaknya ya. Astaga, gue baru banget. 28,8 iya. 100,8 harusnya. Kan? Mati gue parah banget. Gue harus sering makan nih biar otak gue bener nih. Gimana gengs, aman? Berapa angkanya si Hatot nih? Nih tinggal hitung kan, gue udah lakuin matnya semua, tinggal lo hitung. Nah, tinggal garuk kepala lo kan, hitung lo. Udah mulai ngantuk. Bagus, makanya hitung biar gak ngantuk, hitung. Tanggung soal terakhirnya, tanggung. Yuk, bisa. Hitung. Fokus.
Berapa gengs hasilnya gengs itu kalau dihitung? Nggak ada yang dapat nih hasilnya berapa? Wow, dia ngantuk semua nih. Dia ngantuk semua nih. Gak bisa gitu gini. Dia ngantuk, dia ngablu. Dia kacau semuanya, dia kacau. Berapa gengs? Gengs berapa? Berapa angka ini? Wah, ini ngablu semua nih. Parah semua nih. Itu hasil 24 pangkat 2/20 kah hasilnya? Hasilnya ini hasil mereka semua. Yang mana? Ini kalau hitung tambah ini berapa? Oh iya, bentar. Nah, ada yang hitung apa gimana sih? 105,8 kak. Berapa? 105,8. 105. Oh, berarti beda sama jawaban gue. Jawaban gue 100,8 soal. Maybe bisa lanjut tuh ya. 6 kuadrat 36 setengah 18 15 4 72 24 576 576 20 576 57,6 bagi 2 28,8 72 28,8 108 100,8 maksudnya. Kalau gue nggak salah ngitung ya. Ini gue salah. Gue lagi sering ngablu soalnya. Katanya Misio 105,8. Kalian sama gak geng segini angkanya? Atau beda? Hitung. Ini ngablu, anak orang udah pada ngablu. Ya tidak berpikir. 100,8 kali ya kak ya kata saya. Lo ngitung gimana ya? Misio? Lah, dapat 105,8 gimana? Lo dapat dari mana Misio? 105,8. Beda 5 soalnya. Gak tahu salah itu atau enggak. Tapi tidak kan benar kan? Apa namanya? Itu tuh kalau kayak gini kak, kalau yang dalam kurung ini nih, harus yang pangkatnya dulu kan? Enggak juga kan? Nggak juga. Bisa langsung kan? Bisa. 4 dicoret sama 2 bisa. Bisa 2, benar. 2 kali 36 72 kan? 72. Terus 6 pangkat 2 kan 36. 72 kan berarti hasilnya. 36 kali 72. Ini berapa sebelah sini? Itu 576/20. Berapa? Aku dapatnya jadinya salah kan? Gue bikin gini. 576 nya gue bagi 10 dulu. Kan 20 kan artinya kan bagi 2 bagi 10 kan. 576 nya kalau gue bagi 10 57,6. 57,6 kalau gue bagi 2 28,8. 28,8 lo tambah 72 itu 100,8. Oh, aku ada salah hitung. Oke. Tenang aja, I feel you.
I feel you. 100,8 atau 108,8 Kak? 108. Kalau gue nggak salah ngitung ya. Harusnya sih gue nggak salah ngitung harusnya. Iya, harusnya gue nggak salah ngitung. Kenapa? Zak? Ngapain tangan lu? Gue nanya, malah ketawa dia. Tapi ini baru ketinggian maksimumnya. Iya, belum yang B. Ini setelah gue baca yang B, ternyata emang tadi mendingan kita pakai rumus tadi ya. Karena kalau kita pakai yang tadi tuh, yang H itu, kan berarti harus nyari T dulu kan. Harus nyari T-nya di ini. Gitu. Kalau dapet T-nya tinggal gue tambah. Artinya sekarang emang kita harus nyari T sih. Gue gak baca yang B. Tapi kan gampang ya. Ini kan tinggal waktu yang ini kan berapa? Ini waktunya tadi 6. Ini waktu tinggal cari waktu ini, ya kan? Terus tinggal hitung lagi nih. Dia ke bawah pasti simetris, tinggal hitung ini. Ini kalau hitung berapa nih? Harus dicari sih dari sini ke sini berapa. Karena ini nggak mungkin 6 lagi. Karena kan ini 4. Pas turun tuh sekarang jadi 10 turun nih. G-nya 10 kan. Bukan 4 lagi. Jadi nggak simetris. Naiknya 6 bukan berarti turunnya 6 kan. Beda percepatan soalnya. Ini yang A sepakat semua nggak? Hasilnya 100,8. Ada yang nggak sepakat? Nggak kelihatan masih. Kakak kuater loh. Aman ya? Lanjut ya. Ada yang mau nanya? Aman? Kalau aman gue mau ke B. Untuk 27 yang B kan berarti gini. Tadi kan di awal di sini, terus nyampe di sini kan 6 detik ya. Dari A ke B itu 6 detik. Terus tadi gue gambar gini ya, biar bagus aja. Ini C. Si C itu gue tinggal nyari waktu dari, kan kalau gue bikin mata gini kan, T tot itu kan artinya ini gue tinggal cari waktu dari A ke B berapa tadi ada kan, terus tambah waktu B ke C gitu kan, tambah waktu B ke C, gue tambah waktu dari C ke B kan turun TC ke B, terus gue tambah waktu dari B ke A kan gitu. Lo boleh bikin gitu, boleh banget. Atau lo mau gabung juga boleh, misalkan lo gabung TAB kan tambah TBC, terus ini pas turun lo gabung jadi CA juga boleh, nggak harus pecah gini, boleh aja jadi tambah TC ke A boleh, karena kita udah punya ketinggian maksimum kan, lo udah punya H total ini, lo bisa masukin nanti, jadi pakai angka ini lo bisa dapetin T dari C ke A. Poin gue kalau kita masukin angkanya tuh TAB nya ada, TAB nya 6 kan tuh, masukin 6 di sini. TBC gue nggak punya, kita harus cari dulu, dan TC pun kita nggak punya, jadi tinggal nyari dua ini kan, secara matematis tinggal nyari dua. Cara nyari TBC itu tinjau gerakan B ke C, berarti tinjau B ke C. Lo mau nyari T nya, gue udah punya VB nya, gue punya VC nya, gue punya gravitasinya. Pastikan pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang VC sama dengan VB gitu kan, minus G TBC, pasti pakai ini karena kita punya VC nya, kita punya VB, kita punya G, jadi nyari TBC gampang. VC tadi 0 kan, tadi di sini VC nya 0, terus VB nya mana, VB nya nah ini 24 kan, masukin 24 ke sini, ini kan 24 gue kurang G nya 10 tuh kali TBC, artinya kan berarti TBC nya setara dengan 24/10 ya, alias 2,4. Ini kan dapat TBC nya. The moment gue dapat TBC nya, gue tinggal nyari kan si TCA.
TCA nya gue pengen pakai ini rumus yang H, karena gue udah punya ketinggian ini kan, CKA gue udah punya alias setara dengan H top kan karena CKA itu kan maksimum ya total. Gue punya H nya, terus gue punya VC nya ya kan, gue punya gravitasi, berarti gue tinggal pakai rumus ini, tinggal pakai rumus yang H. Gue tinggal bikin HCA gitu sama dengan kecepatannya C kan, karena awalnya di C dikali waktunya CA dia turun ya, berarti gue bikin tambah karena searah dengan gerakannya searah dengan percepatan kan, makanya positif. Setengah gue kali G dikali TCA kuadrat, masukin deh HCA nya 100,8, VC nya 0 kan tadi, berarti 0 dikali angka tuh 0 ditambah setengah dikali G nya 10, berarti 5 TCA kuadrat. Hitung gengs, berapa tuh? TCA kuadrat sama dengan 100,8 bagi 5 berapa? 20,16 bukan? Coba hitung, bener gak? 100,8 bagi 5 20,16. Hitung. Apakah betul? Bener gak? Bener ya, lumayan ya itu. Giliran angka gini gue bener, giliran angka yang gampang gue salah, kurang ajar. Aku mau nanya bentar. Apa misi? Kan itu kan apa namanya, waktu CKA kan ya, itu emang plus karena CKA bukan minus. Karena turun kan artinya gerakannya turun, terus arah gravity juga turun kan ke bawah, artinya arah gerak sama arah percepatan itu searah, artinya positif. Searah. Oke. Dia hanya akan negatif kalau arah gerak dan arah percepatan itu berlawanan arah kan. Contohnya yang ini kan, dari B ke C nih kan, makanya negatif nih, karena B ke C itu dia naik ke atas, sedangkan G nya ke bawah arahnya, makanya negatif. Benar itu gengs, berarti TCA nya berapa? Plus min akar 20,16 berapa tuh? Kayaknya angkanya bagus deh, atau dugaan gue kayak 4, sekian gitu. 4,6 ini itu gue nembak doang sih. Gue nembak doang 4,6 maybe atau 4, berapa 6 gitu maybe. Berapa akar 20,16? Hitung isu, jangan geleng-geleng, kalkulator 4,48. Oh salah gue. Gue nggak salah, plus min 4,48. Cuman sekali lagi ya, waktu tuh yang kita ambil kan positif ya, nggak ada waktu negatif, makanya kita hilangin. Udah dapat TCA nya kan, udah punya TB, masukin aja. Berarti kan lanjutin ya si T-top nya kan, waktu dia di udara kan berarti 6, gue tambah hai selamat pagi, TBC nya 2,4. Ya. Oke, doa ya kayak jangan lupa doa. Oke, nggak usah orang baik, stop. Orang baik is keluar yuk. Hitung ya, berapa itu? Hitung gengs, 12,88 ya, bener gak? Hitung. Hitung
Sudah pada ngambil. 12,88. Yoi, nice. Tuh gengs, kalau gue bikin video terus gue ngitungnya salah, itu very likely gue lapar, kehausan, baru bangun. Itu biasanya. Jadi lo emang harus cek lagi in case gue salah ngitung. Aman kana? Kana aman gak kana? Bagus, pikir dulu. Makanya jangan belajar H-1 loh, jangan. Tuh, masih lo kalau belajar H1 tuh lo paham dulu, kuasain dulu materinya. Kalau belum paham jangan H1. Pada ngaco nih anak-anak satu. Lo kayaknya pada harus gue ajarin cara belajar deh. Gimana cara belajar perlu deh gue ajarin. Kapan kita ngobrol ya caranya belajar gimana. Betternya tuh hamin berapa. Buka forum motivasi kak. Ayo motivasi cara belajar ya. Cara belajar ntar aku ceritain cara gue dulu dapet cepet terus gimana. Cinggai banget. Ntar gue kasih tau ya. Oke. Ada lagi mau tanya? Ini ada semua harusnya kita bahas. Ada, gue dibahas parabola semua. Kinematika pun berarti udah habis nih, udah tamat sampai 7. Aman. Oke. Ayah aman. Arok, Zahira, Kana, Mamski, miss you. Oke. Besok lo kalau ada yang pengen nanya jam-jam mau motivasi waktu silakan chat gue ya. Atau mau maybe pas istirahat gitu kalau pengen nanya silakan ya, kabarin gue aja. Oke. Coba ke slide selanjutnya, apa pengen lihat? Oke. Kak, aku duluan ya kak. Jangan lupa doa ya, jangan lupa doa. Siap. Nah, makasih ya kak, Thank makasih. you juga ya. Aku juga mau duluan. Oke. Aku minta PPT-nya. Doa misi. Oke. Gue kirim ya. Gue kirim di grup ya. Bye bye ya. Gue kirim di grup. Makasih ya kak. Thank you juga misi. Siap, Aku Baik. minta Stop. aku Baik. minta slide-nya kak. Gue kirim di grup ya. Aku duluan kak. Oke misi. Kayaknya udah. Ya gue kirim di grup abis ini. Thank you kak. Oke. Aku duluan ya. Harap oke. Udah semua berarti ya. Oke. Doa semua doa ya. Jangan lupa doa. Istirahat tuh jangan main HP Zahira. Bye bye. Istirahat semua. Bye bye. Terima kasih orang baik. Stop orang baik. Stop. Makasih kak. Stop. Bye bye miss you. Bye bye Mamski. Kok miss you mulu sih? Mamski. Salah. Hai.